Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan mengawali kegiatan kita di bulan suci Ramadan, tepatnya pada hari yang ke-10 Ramadan. Mudah-mudahan amalan kita yang sudah kita laksanakan selama 10 hari ke belakang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita mengawali kegiatan sanlat khususnya untuk anak-anak kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Adapun materi-materi yang akan kita sampaikan pada sanlat kita untuk 5 kali pertemuan ke depan, kita akan banyak berbicara tentang rukun Islam. Dari mulai perkara syahadat, kemudian sholat, kemudian puasa, zakat maupun haji. Insya Allah di setiap kali pertemuan kita akan membahas satu rukun Islam. Walaupun kalau kita lihat dari durasi waktu yang ada, mungkin tidak cukup berbicara tentang satu makna dari rukun Islam. Namun setidaknya kita akan berbicara seringkas mungkin agar anak-anak sekalian bisa memahami apa yang menjadi maksud dari pembahasan tentang syahadat tersebut. Untuk itu, mari sama-sama kita mengawali kegiatan sanlat kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ingin saya sampaikan di awal bahwa kegiatan ini berawal dari sholat duha, kemudian tadarus Al-Quran yang saya lihat kita sudah sama-sama memperbanyak di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ini akan menjadi bekal bagi kita dan menjadi pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, kita akan mengawali pembahasan kita dengan berbicara tentang rukun Islam. Di dalam Islam kita ketahui bahwa ada yang disebut dengan rukun Islam maupun rukun iman. Kalau rukun Islam itu terdiri dari 5. Yang pertama adalah mengucapkan kedua kalimat syahadat, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian melaksanakan sholat, mendirikan sholat, kemudian melaksanakan atau membayar zakat, kemudian puasa di bulan suci Ramadan, kemudian menunaikan ibadah haji bagi mereka yang punya kemampuan. Nah, dari 5 perkara ini merupakan sebuah fondasi dasar kita dalam berislam. Di selain itu juga ada yang disebut dengan rukun iman. Mulai dari iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada qada dan qadar, dan iman kepada hari kiamat. Nah, dari rukun iman maupun rukun Islam ini merupakan sesuatu yang harus kita yakini. Karena kalau bicara tentang iman, maka kita bicara tentang keyakinan.
Kita bicara tentang iman, maka kita bicara tentang kepercayaan. Yakin, percaya, penuh ya bahwa segala sesuatu ini adalah kepunyaan Allah dan suatu saat nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan lebih kepada memahami apa itu rukun Islam. Kita berawal dari syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Nah, kita melihat di sini ada istilah ilah yang mana ini memiliki pengertian yang sangat luas, mencakup pengertian rububiyah maupun mulkiyah. Maka kata inilah yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Ikrar la ilaha illallah itu bersifat komprehensif. Ikrar la ilaha illallah itu bersifat universal, lengkap ya. Nah, dia mencakup beberapa aspek di dalamnya. Dari mulai la khaliqa illa, yakni Allah Maha Pencipta. La raziqa lillah, tidak ada Maha Pemberi rezeki kecuali Allah. Kemudian la mudabbira illah, tidak ada Maha memelihara kecuali Allah. La malika ilallah, tidak ada yang Maha memiliki kecuali Allah. Kemudian la waliya ilallah, tidak ada yang Maha memimpin kecuali Allah. La hakima ilallah, tidak ada yang Maha menentukan kecuali Allah. La ghayata ilallah, tidak ada Maha yang menjadi tujuan kecuali Allah. Kemudian la ma'buda ilallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Nah, dari beberapa hal yang sudah disampaikan tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa Allah adalah Rabb yang menciptakan kita. Allah adalah Rabb yang menghidupkan kita. Allah Maha Pemberi rizki, Allah Maha memelihara, Allah Maha mengelola, Allah Maha memiliki, Allah Maha memiliki segala macam urusan-urusan yang ada di muka bumi ini, dan Allah Maha menentukan, Allah Maha tujuan, Allah Maha disembah. Artinya Allah adalah segala-galanya. Itu makna yang pertama. Kalau kita berbicara tentang makna syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yakni kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan visi dan misi yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an. Nah, kita sebagai seorang mukmin harus meyakini betul bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan risalah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada kita semuanya. Maka ada yang kita sebut dengan istilah hadis. Ya. Kalau hadis itu kan hal-hal yang berhubungan dengan ucapan, perbuatan, persetujuan ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana semuanya itu berangkat dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu, kalau kita memahami syahadat, maka ketika seseorang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka sudah barang tentu ada sesuatu yang harus dia lakukan.
Jadi implementasi daripada syarat tersebut nanti dilanjutkan pada rukun Islam berikutnya, dari mulai sholat, puasa, zakat maupun haji. Jadi konsekuensi ketika seorang masuk dalam agama Allah, ketika seorang mengucapkan syahadat, maka telah ada pada dirinya keyakinan bahwa Allah adalah Tuhannya. Nah, keyakinan itu tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi keyakinan itu haruslah diimplementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan, ritual-ritual yang berhubungan dengan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, maka sudah menjadi sebuah konsekuensi ketika kita sudah mengucapkan syahadat, maka harus ada dampak kalimat syahadat itu dalam kehidupan kita sekalian. Nah, ini bisa kita lihat bahwa istilah asyhadu secara etimologis itu berarti atau berakar dari kata syahada yang mempunyai 3 pengertian. Pengertian yang pertama adalah musyahadah atau menyaksikan, syahadah kesaksian, dan half sumpah. Jadi kalau orang yang sudah mengucapkan syahadat berarti dia sudah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia hanya menjadikan Allah sebagai Rabbnya dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya. Makanya tidak boleh main-main dengan istilah syahadat. Jangan pula kita bersyahadat kemudian kita melangkahi atau berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syahadat itu ada konsekuensinya. Ada implementasinya dalam kehidupan keseharian kita. Kita tahu bahwa syahadat merupakan salah satu syarat mutlak orang masuk Islam. Begitu pula ketika kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kata Allah dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Kata Allah dalam Al-Qur'an, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang terbaik atau uswatun hasanah, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kedatangannya nanti di hari akhir, dan dia banyak menyebut nama Allah. Ini menunjukkan bahwa ikrar la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah bila dipahami secara benar tentu akan memberikan dampak positif dan besar kepada setiap pribadi-pribadi muslim, yang antara lain dapat diukur dari 2 sikap. Yang pertama cinta dan ridho atau al-mahabbah waridho kepada Allah dan Rasulnya. 2 hal tadi mahabbah dan ridho kepada Allah dan Rasulnya. Nah, oleh karena itu maka kita tidak boleh mempermainkan kalimat syahadat ini. Apalagi ada orang yang suka berpindah-pindah karena ada konsekuensinya dari syahadat tersebut. Nah, harusnya syahadat itu memberikan dampak dalam kehidupan kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah cinta kepada Allah, maka dia pun juga harus mencintai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah dan membawa risalah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, maka kewajiban kita sebagai seorang mukmin adalah bagaimana kita tetap istiqomah dengan syahadat kita, dan mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah dan dengan keadaan sebagai seorang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan anak-anak sekalian, saudara-saudara sekalian bisa memahami walaupun sedikit yang disampaikan pada pagi hari ini, dan ini akan menjadi bekal bagi kita semuanya
dalam memahami dan memaknai apa yang dimaksud dengan syahadat. Tetap istiqomah dalam syahadat kita, karena itulah yang akan membawa kita untuk menjadi orang yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan ya, materi singkat ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk tetap istiqomah dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan mengucapkan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.